Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3507-3509 Bab 3507 Tiger Pioneer and Elephant King. Perahu roh raksasa berlayar ke kamp perbatasan di timur Laut Merah Batu. Setengah jam kemudian, perahu roh raksasa yang membawa puluhan ribu monster melaju pergi dari Laut Merah Batu, dan berbagai pos penjaga menara tinggi dan bangunan-bangunan kamp yang terbuat dari spar yang kokoh mulai terlihat. Di tengah-tengah kamp perbatasan berdiri istana ungu emas yang indah, dikelilingi oleh pembatasan yang kuat. Sejumlah besar biksu berpatroli di dalam dan di luar, dan binatang buas dan burung-burung purba melayang di langit, dan mereka dijaga ketat. Perahu roh raksasa melayang di atas istana ungu emas dan kemudian perlahan-lahan mendarat. Desir. Ratusan lampu melarikan diri yang menakjubkan tiba-tiba bergegas keluar dari istana, mengelilingi perahu roh dengan erat. Sekilas, mereka semua adalah biksu abadi di bumi. Segera setelah itu, seorang tukang reparasi setan di kulit harimau berjalan keluar dari istana dengan tergesa-gesa. Kepala harimau iblis ini memiliki dua taring tajam di sudut mulutnya. Otot-otot tubuhnya saling terkait, dan mata emasnya mengerikan, memberi orang-orang semacam adegan mengerikan tanpa kemarahan dan pretensi. Temui perintis harimau. 10.000 setan di kapal roh segera membungkuk dan memberi hormat, meraung bersama. Penanam setan kepala harimau di depannya adalah Raja Iblis dan perintis harimau yang memerintah wilayah Laut Redstone, dan basis budidayanya berada di tengah-tengah bumi abadi. Kekuatan peringkat di atas tengah di antara banyak Raja Iblis, dan prestise cukup tinggi. Mata Landen Sen menyusut, dan penglihatannya secara alami dapat mengatakan bahwa perintis harimau ini sangat kuat dan harusnya sulit dihadapi. Perintis macan-macan berteriak kepada pemuja setan di atas perahu roh dengan marah, semua biksu turun dari perahu roh satu persatu dan menyerahkan tas penyimpanan mereka. Raja ini secara pribadi akan menghitung jumlah batu giok darah yang telah Anda ranjau. Tidak ada. Pesanan saya, berani mereka yang pergi tanpa izin, mati. Iya. Perbaikan iblis di kapal roh merespons dengan gemetar. Kedua pemimpin almarhum Dixian di perbatasan segera menyiapkan meja dan kursi untuk Tiger Xianfeng. Tiger Xianfeng duduk di kursi, dan kedua pemimpin di sebelah kiri dan kanan berteriak pada perbaikan iblis di perahu roh, berbaris dan turun satu persatu. Para pembudidaya iblis di kapal roh sedang ramai dan berbaris dengan Landen Sen di posisi tengah dan belakang tim. Untungnya, kemampuan mata iblis sucinya telah meningkat pesat, dan ilusi penyamaran setelah menggunakan murid sihir surgawi seharusnya tidak terlihat oleh pelopor harimau ini. Tetapi premisnya adalah bahwa perintis harimau ini tidak akan memiliki mata-mata khusus pada kekuatan supernatural, jika tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan apapun. Seorang kultivator iblis muda yang berada di tahap akhir keabadian manusia memimpin dalam menaiki perahu roh, datang ke Tiger Pioneer, dan dengan hormat menyerahkan tas penyimpanan. Tiger Xianfeng menghitung batu giok darah di kantong penyimpanan, dan berkata dengan acuh tak acuh, 1432. Anda memenuhi syarat, dan Anda dapat pergi setelah menerima hadiah. Terima kasih, Pionir Tiger. Penggarap iblis muda itu sangat gembira dan membungkuk dalam doa. Seorang pemimpin tahap akhir bumi abadi melemparkan sebuah tas batu roh abadi kelas rendah kepada pembudidaya iblis muda, kultivator setan muda berulang kali mengucapkan terima kasih dan terbang menjauh dari kamp perbatasan. Setelah melihat para biarawan memimpin, para biarawan di belakang tim melangkah maju dan menyerahkan tas penyimpanan mereka satu persatu. Selama jumlah batu giok darah yang dikumpulkan dalam kantong penyimpanan melebihi 1000 biksu, mereka akan diberi hadiah. Jika karang giok darah yang dikumpulkan kurang dari 1000, Tiger Pioneer akan memeriksa cincin penyimpanan biksu itu untuk melihat apakah ada batu giok darah egois. Bahkan jika tidak ada biksu yang diam-diam menyembunyikan batu giok darah, ia harus dihukum sesuai aturan dan didenda karena berpatroli di perbatasan selama 10.000 tahun. Landen Sen menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, sistem pengirimannya relatif longgar. Anda hanya perlu menyediakan tas penyimpanan. Pokoknya, jumlah batu giok darah yang ia kumpulkan sudah cukup. Selama dia tidak memeriksa cincin penyimpanan, dia tidak akan diekspos, dan Landen Sen merasa bahwa dia harus bisa melewatinya. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Melihat giliran Landen Sen, ada cahaya keemasan di sisi timur kamp perbatasan, dan sebuah mobil harta emas besar terbang menuju kamp perbatasan dengan momentum besar. Mobil harta karun berbentuk seperti loteng batu giok emas yang megah, dan bingkainya seperti batu giok yang indah, karpet ditutupi dengan karpet bulu rubah putih salju, dan bagian depan mobil diukir dengan naga dan terbang phoenix, itu cerdik dan mewah. Seorang tukang reparasi setan berkepala gajah sedang duduk di kursi batu giok besar di tengah-tengah mobil harta karun, di sebelahnya, ada dua pelayan iblis bertubuh panas meremas punggungnya, sangat bahagia. Penampilan monster ini sangat jelek, tubuhnya gemuk, dan wajahnya memiliki 6 taring tajam, dan belalainya menggantung di atas perutnya, yang sedikit jahat. Ini mobil harta karun Raja Gajah. Ketika mobil harta karun mendekat, ada keributan di tempat kejadian, dan semua iblis menunjukkan ekspresi terkejut.
Raja Gajah ada di sini, semua orang tidak cepat memberi hormat. Tiger Pionir berteriak kegirangan, lalu segera pergi ke depan mobil harta karun dan membungkuk dengan hormat dan memberi hormat. Perintis harimau bawahan, lihat Raja Gajah. Temui Raja Gajah. Semua penanam setan di bawah ini membungkuk dan memberi hormat. Landen Sen juga berpura-pura memberikan hadiah besar, tetapi dia diam-diam mengatakan itu tidak baik. Ketika menambang batu giok darah sebelumnya, Landen Sen belajar beberapa informasi tentang 389 Raja Iblis di Situoling dari mulut iblis berambut merah. Raja Gajah di mobil harta karun menempati urutan ke-10 di antara 389 Raja Iblis di Situoling. Basis budidayanya berada di puncak abad pertengahan yang abadi, dan kekuatannya jauh melebihi kekuatan perintis harimau. Ini bukan poin utama adalah bahwa Raja Siang ini adalah putra Raja Setan Gajah Putih. Di daerah Situoling, hanya keturunan langsung dari 3 Raja Iblis utama yang memiliki gelar Raja. Gelar Raja Iblis lainnya hanya pelopor, dan tingkat yang lebih tinggi adalah pelindung. Hukum. Haha, perintis harimau tidak perlu sopan. Raja Gajah bangkit dan terbang keluar dari mobil harta karun, menepuk pundak Tiger di pundaknya, dan berkata perlahan-lahan, kumpulan batu giok darah yang ditambang ini sangat penting bagi ayah saya. Dia mengirim saya untuk mengambil barang untuk diperiksa. Saya tidak tahu apa yang dipersiapkan Tiger Pionir. Apa yang terjadi? Tiger Xianfeng menggenggam kepalan tangannya dan berkata, laporkan kepada Raja Gajah bahwa karang batu giok darah di Laut Batu Merah pada dasarnya telah ditambang, dan bawahan memeriksa barang-barang, dan inspeksi hampir selesai. Silakan juga pergi ke Raja Gajah. Setelah semua, Tiger Xianfeng melepas cincin penyimpanan baru yang disiapkan khusus di tangannya, menghapus jejak pemikiran spiritual, dan menyerahkannya kepada Raja Gajah. Raja Gajah menghitung jumlah batu giok darah di cincin penyimpanan, mengerutkan kening dan berkata, jumlahnya masih sedikit lebih buruk, biarkan raja ini secara pribadi memeriksa sisanya. Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Gajah, dikelilingi oleh Tiger Xianfeng dan para pemimpin perbatasan lainnya, duduk di kursi besar di depan perahu roh raksasa, bersiap untuk secara pribadi menghitung sisa batu giok darah yang tersisa. Lanjutkan. Beberapa bos berteriak pada sisa 2000 perbaikan iblis di kapal roh. Melihat bahwa Raja Gajah datang untuk memeriksa barang-barang itu sendiri, para penggarap iblis yang telah mengumpulkan kurang dari 1000 karang batu giok darah mengeluh dalam hati mereka, karena takut akan dihukum oleh Raja Gajah. Adapun para pembudidaya iblis yang memenuhi tugas mereka, mereka juga bermimpi dihargai oleh Raja Gajah. Landen Sen sakit kepala. Jika itu adalah pemeriksaan spesifikasi Tiger Pionir sebelumnya, dia pasti tidak akan mengungkapkan apapun. Sekarang dia telah berubah ke peran yang lebih kuat, saya tidak tahu apakah akan ada kecelakaan. Tidak bijaksana. Jika Anda tahu ini akan terjadi, Anda tidak boleh terlalu jauh di belakang. Sial, gigit saja peluru. Landen Sen memukul bibirnya. Waktu berlalu, dan segera tiba gilirannya. Landen Sen mengambil napas dalam-dalam, terbang dari perahu roh, dan dengan hati-hati datang ke meja batu giok tempat dia menyerahkan tas penyimpanan. Untuk sesaat, Xiang Wang dan Tiger Xianfeng memandang Landen Sen dengan cepat. Bab 3508, Landen Sen vs Elephant King. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan murid sihir itu luar biasa. Tiger Xianfeng dan Elephant King melirik Landen Sen, tetapi mereka melihat ke belakang tanpa melihat petunjuk. Tiger Xianfeng mengambil tas penyimpanan yang diserahkan Landen Sen ke meja, memeriksanya, dan berkata sambil tersenyum, oh, 2000 atau 300 batu giok darah. Wah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dapatkan hadiah ganda. Landen Sen mengerutkan kening, segera menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih, Pionir Tiger. Pemimpin perbatasan di samping melemparkan 2 kantong besar batu roh abadi, dan Landen Sen memasang ekspresi bersemangat untuk menerima hadiah itu, dan setelah berulang kali berterima kasih, dia siap untuk terbang. Tunggu. Raja Gajah tiba-tiba memanggil Landen Sen, kecurigaan muncul di matanya. Kelopak mata Landen Sen berkedut, berusaha menjaga ekspresinya tetap alami, memutar kepalanya dan mengepalkan tinjunya dalam doa, aku ingin tahu apakah ada hal lain yang terjadi dengan Raja Gajah. Belalai Raja Gajah tiba-tiba menjulur ke arah Landen Sen, mengendus beberapa kali, matanya menyipit, dan dia bertanya, wah, bagaimana bisa kau mencium bau biksu manusia? Landen Sen sangat canggung, tetapi masih berusaha tetap tenang. Dia menjelaskan tanpa pandang bulu, kata-kata Raja Huixiang, Xiao Xiao sebelumnya memiliki perselisihan dengan seorang biksu manusia di Huang Fengling dan menelannya daging, jadi dia mungkin terinfeksi dengan tubuh biksu manusia. Bao. Nak, cepat ambil cincin penyimpanan di tanganmu dan lihatlah. Xiang Wang menunjuk ke cincin penyimpanan di tangan Landen Sen, tanpa ekspresi. Ketika kata-kata ini keluar, hati Landen Sen terasa dingin. Harta karun seperti batu roh peri di cincin penyimpanannya terlalu mengerikan, asalkan Anda bukan orang bodoh, Anda dapat menilai bahwa ini sama sekali tidak mungkin untuk harta biksu peri bumi, dan Landen Sen tidak dapat dibodohi.
Bahkan jika dia bisa melewati kesalahan, Landen Sen tidak akan bisa memberikan barang-barangnya kepada orang lain. Wah, Raja Gajah telah berbicara, apa yang masih kamu tunggu? Suara Tiger Pionir bergetar dengan kasar. Melarikan diri. Landen Sen membuat keputusan yang menentukan, dan sepatu Senglong di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru. Ledakan. Segera setelah itu, suara teredam terdengar, dan dorongan besar dan ekstrim yang dihasilkan oleh Dragon Boots langsung mengirim Landen Sen ke langit. Gambar Landen Sen menghilang dari tempat itu dan tiba-tiba muncul di cakrawala puluhan ribu meter jauhnya. Hampir sampai ekstrim. Sepatu naga yang menjulang di bawah kakinya mengeluarkan cahaya biru yang sangat kejam, dan monster yang menikam itu tidak bisa membuka mata mereka untuk sementara waktu, dan momentumnya menakutkan. Naga penyihir 5 cakar naga biru. Kulit Tiger Xianfeng berubah drastis, dan dia meraung. Raja Gajah membuka matanya dengan bulat, dan berkata dengan marah, ini bukan binatang penyihir, tetapi roh artefak abadi. Huff, seorang beku manusia masuk ke singa tuoling saya, sungguh lelucon besar. Pelopor harimau, Anda membiarkan mata-mata masuk laut batu merah, keberanian. Tiger Xianfeng sangat takut sehingga dia berlutut di tanah dan berkata dengan panik, para bawahan. Bawahan benar-benar tidak tahu, kejahatan pantas mati. Seperti Wang Xian, bawahan akan pergi dan menangkap mata-mata. Begitu suara itu jatuh, Tiger Xianfeng akan naik ke langit, mengejar arah pelarian Landen Sen. Raja Gajah menekannya ke tempat itu dengan tangan besar, dan berkata dengan nada kasar, kamu idiot tinggalkan aku di sini untuk memeriksa para biksu yang telah memasuki Laut Merah Batu. Raja ini secara pribadi akan menangkap mata-mata manusia. Setelah semua, cahaya putih tubuh Siang Wang melonjak dan berubah menjadi tembakan pengiring mempesona, mengejar Landen Sen di udara. Setan saling memandang dengan wajah dicukur, ekspresi mereka kaget. Wajah Tiger Xianfeng menjerit dan berteriak, semua biksu tinggal di tempat mereka, menunggu pemeriksaan. Mereka yang berani bergerak, mati. Wow. Landen Sen mengendarai roh naga biru bercakar 5, terbang dengan cepat ke hutan di sebelah timur perbatasan Situoling. Dengan kekuatan Immortal Tracer Dragon Boots tingkat Kaiguang, kecepatan melarikan diri Landen Sen telah meningkat hampir 10 kali lipat, dan itu dekat dengan kecepatan melarikan diri para pembudidaya di tahap tengah dan akhir Tianxian. Raja Gajah yang mengejar dari belakang tampak gemuk dan berat, tetapi kecepatan melarikan dirinya tidak lambat sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah menit, dia secara bertahap menyusulnya, meraung keras, suku manusia, tidak ingin melarikan diri dari telapak tangan raja. Cih. Landen Sen memukul bibirnya dan wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun kemampuan Senglong Boots luar biasa, perbedaan antara dirinya dan budidaya Raja Gajah terlalu besar. Bahkan jika Landen Sen mencoba yang terbaik, sulit untuk menyingkirkan Raja Gajah. Semua orang naik Gongzong Hao, Huayu Shenyu, bertentangan dengan keinginannya, dan ada pengumuman tentang Haoyi dan pembaruan. Setelah Raja Gajah mendekati Landen Sen, dia mendapati bahwa roh naga hitam bercakar 5 yang dinaiki Landen Sen melemah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, apa yang seharusnya saya lakukan, roh yang lemah, saya malu untuk menunjukkan diri di depan raja ini. Jeroan, Anda jika Anda patuh, Anda mungkin bisa menjaga seluruh tubuh. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot, dan dia tidak ingin pamer, terutama karena momentum sepatu bot naga yang naik terlalu besar dan benar-benar tidak terkendali. Siang King, Sen adalah seorang biarawan manusia, dan tidak memiliki keluhan dengan Anda Situoling Demon Rache. Saya tidak sengaja berteleportasi ke Laut Merah Rock. Hanya karena saya tidak ingin disalahpahami, saya berpura-pura menjadi penggarap setan Situoling. Tidak ada tujuan khusus. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Beraneka ragam kecil, kamu tidak bisa menjadi anak berusia 3 tahun. Menyelinap ke Laut Merah Batu, dan berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki tujuan khusus. Huff, hari ini aku tidak akan menangkapmu hidup-hidup dan mencari jiwamu, raja ini berjanji untuk tidak menjadi iblis. Raja Gajah menunjukkan wajah ganas dan keras, tangannya dengan cepat membentuk segel berbentuk busur, dan dia berteriak keabadian surgawi urutan 8, segel cahaya suci. Begitu raungan itu jatuh, segel Dharma di ujung jari raja meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Ketika Raja Gajah terus mendapatkan momentum, cahaya putih menjadi lebih terang, dan cahaya yang kuat menutupi segala sesuatu di sekitarnya, memancarkan tekanan spiritual besar yang hampir membuat orang terengah-engah. Ledakan. Saat berikutnya, segel ujung jari Siang Wang menembakkan balok putih Seng Ruo Liang, membawa kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan meledak menuju hantu naga biru bercakar 5 di bawah Landen Sen. Rambut dingin Landen Sen berdiri di mana-mana, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk menolak teknik abadi yang mengerikan ini dengan kekuatan magis biasa, dan dengan tergesa-gesa, dia berteriak keras, teknik abadi surgawi urutan 8, langit hilang. Tiba-tiba, mata iblis suci pada alis Landen Sen tiba-tiba terbuka, dan mata iblis suci itu bersinar dengan cahaya ungu seperti batu kecubung. Memanggil.
Suara tajam menerobos udara terdengar, dan mata iblis suci di tengah alis Landen Sen mengeluarkan sinar ungu yang menakutkan, dan udara di sekitarnya mengembun pada saat ini. Ledakan. Sinar putih cahaya bertabrakan dengan sinar ungu, dan ledakan itu terdengar seperti langit dan bumi pecah, membuat orang-orang berdenging di telinga mereka dan ngeri. Mata langit Landen Sen padam, tidak hanya menolak kekuatan segel cahaya suci pada waktunya, itu bahkan lebih kuat dari segel cahaya suci yang diperlihatkan oleh Raja Gajah. Saya melihat sinar cahaya ungu yang dipancarkan dari mata iblis suci secara bertahap menekan sinar cahaya putih, dan sinar cahaya ungu ditekan ke arah Raja Gajah seperti bambu yang patah. Mustahil. Wajah Siang Wang akhirnya berubah, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Meskipun dia menduga bahwa Landen Sen telah menyembunyikan basis kultivasinya, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan hibrida ras manusia ini begitu kuat sehingga kekuatan gaib yang dilepaskan benar-benar dapat menekan segel cahayanya sendiri. Meskipun Raja Gajah tidak mengerahkan kekuatan penuh, segel cahaya ini dapat membunuh pembudidaya biasa di masa-masa awal keabadian. Saat ini lawan tidak hanya bisa melawan, tetapi juga melakukan serangan balik, membuktikan bahwa basis kultivasi pembudidaya ras manusia ini harus melampaui yang dari hari-hari awal Tianxian. Bab 3509 White Elephant. Landen Sen cukup terkejut, dia belum secara khusus meminta seorang biarawan untuk mencoba kekuatan Tianmu Demise sebelumnya, dan dia tidak ingin teknik ini begitu kuat. Demise of the Eye of Heaven adalah kekuatan supranatural eksklusif dari Hundred Eyes Demon Lord, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada teknik abadi surgawi Orde 8 biasa. Selain itu, setelah kekuatan benih ajaib Landen Sen sendiri melonjak, kekuatan supranatural juga meningkat, sehingga efek ini dapat dicapai. Melihat bahwa Raja Gajah lemah, Landen Sen mengambil keuntungan dari situasi dan berkata, "Raja Gajah, semuanya adalah kesalahpahaman, dan Sen tidak ingin menjadi musuh Anda. Selama Anda mau mundur, Sen tidak akan lagi melakukan apapun dengan Anda." Sebagai upaya terakhir, dia tidak ingin menjadi musuh Raja Gajah ini, lagi pula, latar belakang lawan bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi. Hahaha, bocah bodoh, apakah kamu pikir hanya kekuatan adik kodrati kasar ini yang bisa mengancam raja ini? Mimpi yang bodoh. Karena kamu begitu sombong, raja akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku. Siang Wang sangat marah dan tersenyum, tetapi kata-kata Landen Sen terasa menghina. Teknik abadi surgawi urutan 8, Tianyuan Divine Wind. Sejumlah besar badai putih tiba-tiba menyembur dari hidung panjang Raja Gajah, yang dengan cepat berubah menjadi angin puyuh putih besar, menyerang sinar ungu yang tertekan dengan kekuatan mengguncang bumi. Dengan suara booming, sinar ungu dari mata iblis suci di alis Landen Sen akhirnya dipatahkan oleh kekuatan magis yang dilepaskan oleh Raja Gajah. Angin puyuh putih besar tak berkurang dalam kekuasaan, dan terus menekan ke arah Landen Sen. Untuk menjaga agar roh naga biru 5 cakar di bawahnya tidak dihancurkan, Landen Sen hanya bisa diam-diam melafalkan mantra pelurusan guntur dengan kecepatan tercepat, Yimu Zhenglei, guntur Bing Huoyang. 5 guntur disatukan, dan telapak tangan gemuruh. Fumo dan setan. Boom. Dalam sekejap, Landen Sen menggulung vortex guntur 5 warna di atas kepalanya. 5 jenis guntur mengalir seperti gelombang besar, dan dengan cepat diserap oleh Landen Sen. Sejumlah besar guntur dan petir 5 warna berkumpul di sekitar Landen Sen seperti gelombang besar. Kekuatan teror palpitasi dan ketakutan. Teknik abadi surgawi tingkat 8, perbaikan guntur 5. Mata Landen Sen melebar, dia berteriak keras, dan mendorong telapak tangannya ke depan, menembakkan guntur spiral 5 warna. Ledakan. Kelima petir membentuk air terjun petir spiral, seperti roda gigi berputar, secara paksa mengenai angin puyuh putih, membuat suara keras seperti keruntuhan dunia. Raja Gajah adalah tukang reparasi iblis, dan 5 petir Landen Sen berlipat ganda dalam kekuasaan. 5 petir, seperti ombak yang mengamuk, menghancurkan angin puyuh putih dengan kekuatan kehancuran, dan sekali lagi menyerang Raja Gajah, guntur yang keras terdengar di langit. Five Thunders memperbaiki hukum. Siang Wang Boran berubah warna, dan rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Sial, aku tidak tahu siapa yang mengatur mata-mata ini untuk datang, dan dia bisa menggunakan kekuatan supranatural 5 guru yang kuat dan kuat. Suyun Faki, keluar. Melihat 5 petir menyapu, Raja Gajah tidak berani memegang yang besar, memutar tangannya untuk menawarkan bendera putih, mengibarkan bendera dengan panik. Berdengung. Lapisan cahaya putih menyembur keluar dari permukaan bendera putih, membentuk dinding awan putih tebal, melindungi Raja Gajah. Harta ini disebut Suyun Faki, dan milik harta abadi kelas pencerahan. Meskipun Faki tidak memiliki roh senjata, kekuatan pertahanannya masih luar biasa. Bum bum bum. 5 petir membombardir permukaan dinding awan putih, meledak dengan raungan gemuruh. Setelah terkena 5 petir, energi di permukaan dinding awan dengan cepat melemah dan secara bertahap menjadi lebih tipis. Minum. Raja Gajah melotot lebar, mendesak Suyun Faki di tangannya ke ekstrim.
Bendera Prancis meraung, dan cahaya putih yang memancar dari permukaan bendera diberkati seperti gelombang besar di permukaan dinding cahaya yang melemah untuk mempertahankan kemampuan bertahan. Kekuatan 5 guntur dengan 2 kali kekuatan sangat sombong, dan sosok Raja Gajah hampir stagnan di udara, dan kekuatan spiritual kacau dituangkan ke dalam Suyun Magic Banner dengan semua kekuatannya untuk melawan kekuatan 5 guntur. Dengan napas ini, Landen Sen mendesak Senglong Boots dengan seluruh kekuatannya untuk mencoba menjauhkan diri dari Raja Gajah. Mengaum. Naga biru 5 cakar di bawahnya mengucapkan mantra naga yang agung dan tebal, dan kecepatan terbangnya langsung meningkat sebesar 30%. Namun, setelah beberapa napas, naga hitam bercakar 5 menghilang dari pandangan Raja Gajah. Landen Sen mendesak Boots Senglong ke ekstrim dan melewati hutan di perbatasan timur Situoling. 1 juta mil di depan adalah batas Xinyu Hezu. Selama dia tiba di Xinyu Hezu, dia pada dasarnya aman. Bagaimanapun, Raja Gajah ini adalah putra Raja Iblis Gajah Putih Situoling, dengan identitas khusus. Tidak peduli seberapa berani, tidak mungkin untuk secara terang-terangan pergi jauh ke Xinyu Hezu. Suku manusia tidak ingin melarikan diri hari ini. Raja Gajah menjadi marah karena malu, hatinya penuh dengan keengganan yang kuat, dan dia mengejarnya lagi. Dia adalah putra Raja Iblis Gajah Putih, Raja Iblis yang dihormati oleh Iblis di Situoling, jika dia melepaskan mata-mata. Melihat bahwa Landen Sen melarikan diri ke Xinyu Hezu, Bai Xiang curiga bahwa Landen Sen adalah mata-mata yang dikirim oleh Xinyu Hezu, dan mungkin seorang biarawan yang kuat akan merespons. Berita buah ginseng tidak boleh bocor. Bagaimanapun, dia harus bergegas untuk menangkap atau membunuh lawan sebelum dia mencapai Xinyu Hezu. Tubuh gajah putih yang asli. Mata Raja Gajah merah, dan raungan marah terdengar dari mulutnya, dan cahaya putih yang tak berujung menyembur keluar dari dagingnya, seperti putaran matahari putih. Di bawah siraman cahaya putih, tubuh Raja Gajah terus membengkak dan tumbuh, dan akhirnya berubah menjadi gajah putih besar dengan tubuh panjang. Gajah putih memiliki wajah yang menakutkan dan menakutkan, matanya merah seperti darah, dan mulutnya memiliki 6 taring melengkung yang besar, kulitnya sama berkilau dengan spar putih, dan aura ganasnya menyeramkan. Tubuh asli Raja Gajah adalah roh sejati tingkat atas, gajah putih 6 gigi, tetapi ia mewarisi darah Buddha kuno dari leluhurnya, jadi apakah itu bawaan atau fisik, itu jauh lebih kuat daripada gajah putih 6 gigi biasa. Mengaum. Gajah putih 6 gigi berubah menjadi Raja Gajah yang berteriak ke langit, menginjak awan putih, dan mengejar Landen Sen dengan kecepatan penuh. Setelah berubah menjadi tubuh utama, kekuatan iblis Raja Gajah sepenuhnya dikerahkan, dan kecepatan melarikan diri juga lebih cepat dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, gajah putih 6 gigi besar itu telah tiba di belakang naga biru 5 cakar, dan Baskom Darah mengucapkan raungan sengit, gangster kecil, raja ini melihat di mana Anda melarikan diri. Rumput, itu benar-benar melekat. Landen Sen mengutuk diam-diam ketika dia melihat gajah putih 6 gigi mengejar dari belakang, wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah berubah menjadi tubuh utama, Raja Gajah melarikan diri terlalu cepat, jika terus seperti ini, dia akan menyusulnya sebelum dia memasuki Xinyu Hezu. Karena 2 teknik keabadian surgawi urutan 8 berturut-turut sebelumnya, ditambah desakan harta abadi-abadi tingkat naik sepatu bot naga begitu lama, kekuatan spiritual kacau di tubuh Landen Sen telah habis 7 atau 88. Melihat bahwa gajah putih 6 gigi dengan cepat mendekatinya, Landen Sen segera mengeluarkan buah peri dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke mulutnya. Ledakan. Dalam sekejap, buah peri yang tertelan di perutnya berubah menjadi kekuatan spiritual kacau yang menyapu seluruh tubuh Landen Sen, dan kekuatan spiritual kacau yang awalnya kering di Landen Sen dengan cepat kembali ke keadaan penuh. Urutan ke-8 keabadian surgawi, suara sihir menghancurkan jiwa. Sama seperti Landen Sen mencerna energi buah peri, gajah putih 6 gigi mendekati naga biru 5 cakar merentangkan belalainya, membuat teriakan keras. Suara itu sangat bernada tinggi dan tajam, dan gelombang suara aneh membuat kulit kepala mati rasa. Mendesis. Setelah Landen Sen mendengar suara ini, otaknya tampaknya mengalami ribuan tabrakan, sakit kepalanya membelah, matanya merah, dan dia hampir jatuh dari belakang naga bercakar 5. Batang gajah putih 6 gigi melepaskan gelombang suara putih yang memancar keluar, yang akan mengenai Landen Sen.